Hai, saya Dias dan welcome back to Basic Public Speaking 1.0. Sekarang kita ada di poin 105. Yang poin kelima ini kita akan ngomongin tentang pemilihan kata. Di public speaking kita harus memilih kata yang layak diucapkan dan tidak layak diucapkan. Nah, ada beberapa poin yang harusnya kita tahu, tapi yang paling penting dari pemilihan kata, ini erat sekali hubungannya dengan kemampuan menulis. Yes, public speaking itu nggak cuma soal ngomong, tapi kemampuan kita menulis itu juga penting untuk dipelajari. Nah, apa gunanya menulis? Menulis itu digunakan untuk kita menyusun kata per kata yang akan kita sampaikan, terutama untuk pidato, presentasi, siaran, menjadi moderator, atau mungkin menjadi presenter. Karena dengan membiasakan diri menulis, kita akan terbiasa dengan melatih perbendaharaan kata kita. Kita akan cari tahu terus apa yang akan kita tuliskan. Nah, kalau kita sudah menulis, biasanya kemungkinan kita untuk bablas atau kelewat batas itu kecil ya, walaupun memang ya nggak bisa dianggap sepele sih ya soal melewati batas ini tadi. Tapi kalau kita biasakan menulis, kita biasakan mencari kata-kata yang cocok, kemudian kita gunakan. Nah, kebiasaan menulis ini tadi yang akan membuat kita jadi lebih lancar dan lebih presisi menggunakan kata-kata yang tepat. Oke? Nah, kalau menulis, itu apa sih poin-poin yang penting dan kenapa kita harus menulis? Pertama, kita akan bisa membangun kerangka bicara. Yes, kerangka bicara. Mungkin Anda pernah belajar bahasa Indonesia dulu waktu kecil, ada namanya kerangka tulisan. Nah, kerangka bicara itu sama sebenarnya ya. Dari sebuah tulisan yang akan kita bicarakan. Kita bangun dulu nih, pokok-pokoknya apa dulu nih? Yang pertama, misalnya ketika kita bicara soal pidato atau bicara soal presentasi. Poin pertama, salam. Ya, salam kemudian sapa. Kemudian poin kedua adalah memperkenalkan diri. Oke, poin ketiga misalnya pendahuluan. Misalnya kita cerita dulu tentang apa nih yang melatar belakangi kita melakukan hal ini gitu ya. Kemudian poin berikutnya kita ngomong pengantar ke materi yang akan kita sampaikan atau hal terpenting dari obrolan kita misalnya. Nah, yang berikutnya kita ngomongin tentang inti dari pembicaraan kita itu apa. Ya, setelah inti pembicaraan kita kasih, nah kita bisa melanjutkan kerangka bicara kita ke closing statement gitu ya, kesimpulan gitu ya, dan salam penutup. Nah, itu bisa kita buat dalam kerangka tulisan. Jadi kita kalau sudah terbiasa nanti kita nggak harus nulis semuanya gitu ya kata per kata. Biasanya kalau udah biasa kita cukup buat kerangka-kerangka bicaranya saja. Nanti kita lihat poin-poin itu sehingga di atas panggung atau di depan umum kita nggak blank, nggak tiba-tiba kosong, nggak tiba-tiba bingung harus menyampaikan apa. Bahkan seorang public speaker yang udah ulung sekalipun, public speaker yang udah keren sekalipun dan udah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun jadi public speaker, itu masih ada kemungkinan untuk kepleset mungkin kata-katanya atau ya jadi buyar ya konsentrasinya entah karena apa, dan itu membuat dia jadi miss sama materi yang harusnya atau pokok yang harusnya dia sampaikan. So, bangunlah kerangka bicara. Yang berikutnya, ketika bicara soal writing skill juga, kita harus pikirkan juga audiens kita siapa. Yes, kembali lagi, kita ngomongin soal audiens. Kalau kita bicara dengan orang-orang desa gitu ya, orang-orang yang ya mungkin pendidikannya tidak terlalu tinggi, jangan gunakan kata-kata yang berat-berat, seperti impulsif, seperti apa ya, pokoknya bahasa-bahasa yang terlalu tinggi gitu ya. Apalagi menggunakan bahasa-bahasa asing yang ya mereka kadang-kadang ngomong bahasa Indonesianya aja agak sedikit sulit gitu ya. Kenapa kita harus menggunakan bahasa lain ya? Mungkin kalau bisa bahkan ketika bicara dengan audiens tertentu yang misalnya mereka hanya mengerti bahasa daerah, kemampuan kita untuk tahu bahasa daerahnya itu juga penting supaya apa? Pemahaman mereka lebih kuat terhadap apa yang kita bicarakan. Nah, yang berikutnya adalah vocabulary. Seperti dia bilang tadi, ketika kita menulis, kita akan terus mencari tahu tentang vocab atau kata-kata yang cocok digunakan untuk tulisan ini. Semakin sering kita menulis, semakin sering kita punya pemilihan kata yang baik terhadap tulisan kita dan kita jadi menyampaikan hal-hal yang baik juga. So,
kerangka bicara, audience, kemudian vocabulary, dan yang keempat, ketika kita mau jadi public speaker, yang paling penting adalah kita harus tahu info update. Jangan sampai kita ketinggalan. Ketika kita bicara, ada banyak hal yang bisa kita kait-kaitkan dan akan mempermudah. Misalnya kita contoh bicara tentang analogi atau sampel. Misalnya dari sebuah kasus, artis misalnya, atau sebuah kejadian yang baru saja terjadi. Nah, itu adalah info-info update yang harus kita ketahui, sehingga dengan mudah kita melakukan penetrasi bicara kita terhadap audiens. Yes, guys, pemilihan kata itu penting. Belajar menulis dengan baik, tentukan kerangkanya, lihat audiensnya, kumpulkan vocabulary yang lebih lengkap, dan juga jangan lupa selalu tahu updatean informasi terbaru. Mungkin harus mulai main-main Twitter, karena di sana update yang paling rajin dan paling cepat di dunia kayaknya sekarang ya. Well guys, itu dia kita ngomongin tentang 105 atau poin kelima dari Basic Public Speaking 1.0, yang itu adalah tentang pemilihan kata yang hubungannya erat dengan writing skill. So, jangan lupa subscribe dulu, kemudian klik tombol lonceng untuk tahu updatean kita berikutnya, like and share, dan jangan lupa komen di bawah. Kira-kira apa yang kamu butuhkan untuk bisa jadi seorang public speaker yang baik ya. In next video, kita akan ngomongin tentang gesture atau body language. Nah, jangan kemana-mana ya. Stay tune dan tungguin video berikutnya. Saya Dias, sign out. Bye!